Hi, welcome back to Nurul's channel. No, it's not my channel actually, because I'm just a volunteer here. So let's make a video. Sekarang kita punya apa, guys? Jadi hari ini kita bakalan ngejawabin Q&A yang sudah aku siapkan. Oke. Jadi sekarang aku bakalan I will tell the ruler. Oke. Rules. But rules itu kan bukannya aturan ya? Yeah. It's not aturan. So what you want to tell me? What did it? Arabia. Aku bakal ngejelasin gimana game ini. Game Q and This is not a game actually. Yeah. It's just a Q&A, right? Yeah. It's Just a make it game. fun. It's a game because we need to play random number. Oke. So, aku bakalan ngejelasin ya caranya. Kita bakalan ngeroll. Kita bakalan Nurul. Ngeroll numbernya. I know your name. Nurul itu no rule, tidak ada aturan. Ah ya. No iya. rule. Di sini tidak ada Hai aturan. Nurul. Hai. Hai, tidak ada aturan gitu ya. Oke, sekarang Can you hear? Okay. No rule, say okay gitu. Oke, jadi di sini aku udah sediain 1 sampai 15 pertanyaan. Aku atau saya? Aku Mi. Sorry, goreng. Sorry. It's too Stop, fun ya. actually. Oke, mari kita mulai. Mulai dari siapa? Sud dulu, Sud. Sud apa batu gunting kertas atau Betul gunting kertas. batu gunting kertas? Kalah. Iya, dua. You. Yes, me. Berarti ada yang nanya. Mana Teh Saluki? Oh, berarti Ranas ya, tuh ya, kazain. Ya, kita. Tuk. Oke, nomor 12. Nomor 12. The question is, apa yang kamu lihat dalam dirimu 5 tahun ke depan? Jawab dalam kurun waktu 5 jam. Ya, start from now. 5 tahun ke depan, mari kita pergi ke 5 tahun ke depan dulu. 5 tahun ke depan, I think. Oh iya, emang kamu akan jadi kayak gitu. Udah ya? Oh belum ya? Apa sih? Gimana? Sepertinya aku sudah menikah. Ya sudah nikah. Terus udah punya anak belum 5 tahun ke depan? Lagi ngandung. Lagi ngandung. Lagi Berarti ngandung. belum punya anak sama sekali ya? Ya belum. Gue udah punya anak 3 itu. Oh, ya. 3. Itu beresiko sih. Oh iya. Oke. Bunda. 5 tahun ke depan berarti umur berapa? 5 tahun ke depan berarti kita umurnya 30. Iya, itu tuh punya anak 3 makanya. Tapi kasih jeda 2 tahun. Itu jangan langsung masuk. Enggak mau. Maunya punya anak banyak ya udah punya anak 3 langsung. Oke, udah nikah, masih mengandung 5 tahun ke depan. Terus udah punya bisnis sendiri, udah punya perusahaan. Oke. Perusahaan, gengs. Yes. Dalam benak gue tuh perusahaan berarti dia udah punya bangunan, Iya. dia udah punya mesin. Udah punya PT. Ya. Oke, udah punya perusahaan terus. Dan sudah S2. Ya sudah S2. Berarti kalau kamu udah S2, berarti kamu udah nikah belum? Ya udahlah, nikah dong. Astagfirullahaladzim. Nikah ya. Kamu ini berdosa sekali. Oh, berarti dia akan menikah dalam waktu dekat, guys. Karena 5 tahun ke depan tuh rencananya udah mengandung. Ya. Oke. Selanjutnya bisa dirimu. Oh, Ya iya. dirimu yang putar-putar. Mari kita lihat nomor 12. Oke. Oke, 12. Belum diputar ya, sorry. Nomor 4. Boleh nyontek nggak? Apakah ikan pernah merasa haus? Gue suka banget. Banyak googling nggak? Ikan. Dia nggak kelihatan bodoh-bodoh banget gitu kan? Karena ini yang buat pertanyaan siapa ya? nggak tahu. Kan kita nyomot di Google pertanyaan. Apakah ikan pernah merasa haus? Oke. From my
own opinions, dari pendapat gue sih ikan itu Buaya termasuk ikan nggak sih? buaya itu ikan. Iya. I ikan love with you. I can love with you. I can live without you. Ya, that's buaya. Ikan live without you, kan itu buaya. Oh iya. Yang ngomong kayak gitu apa? Buaya. Oke. Oke, buaya buaya kan jadi buaya. Ikan tuh nggak bisa haus Why? karena dia nggak minum. Jadi dia makan, dia nggak minum. Ikan tuh nggak minum ya. Oh, kenapa? Karena dia kan hidupnya di air, ngapain minum? Dia nggak keselak. Dia nggak keselak, jadi dia makan, kerjaannya makan. Dia nggak ada kerjaan minum. Karena Do you think semua animals itu minum? Makan dan minum maksud gue. ya, semua tumbuhan. Tumbuhan nggak makan. Tumbuhan makan lah, fotosintesis. Iya, Matahari. Iya itu maaf. Nih kalau anak saintek, anak sosial ditanya saintek kan kayak gini, bego jadinya. Salah pertanyaannya. Kita balikin aja ke orangnya. Oke. Menurut lu ikan itu pernah Iya, nggak haus boleh nggak? gitu lah. Oh, iya. Itu kan pertanyaan dirimu. Ya udah deh, ya udah. Oke. Tapi menurut dia ikan Enggak, itu nggak karena pernah dia nggak haus. bisa jawab, kita suruh dia ulang pertanyaan yang lain. Gue udah jawab, ikan nggak bisa haus. Karena dia hidup di air, udah itu jawabannya. Ya terserah gue lah. Pertanyaannya kenapa kayak gitu sih? Ada sini. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga. Shopee. Itu. Shopee. Oke. Yuk, Hmm. ikan terus. Oke. Next, pertanyaan Nah, berikutnya. ini. Pesan 14 sudah dari tadi. Oh, enggak, tadi 12. Oke, pertanyaannya. Kamu pernah ngerasa insecure nggak? Insecure. Pernah nggak? Sering. Kapan tuh kamu ngerasa insecure? Oke, kita sedang berbicara tentang hal yang pribadi. Insecure. Dari kapan ya? Dari dulu sih selalu insecure diriku, guys. Jadi kayak gini. Kalau yang saat ini ya, insecure yang sedang aku alami, aku itu punya circle. Salah satunya dia di circleku. Jadi aku ngelihat orang-orang yang ada di sekitar itu, wow, mereka tuh wow sekali. Dan kok jadi serius ya? Iya, aku jadi serius ya. Main-main Ya intinya aku punya target, tetapi target itu belum bisa dicapai. Nah, sedangkan teman-temanku sedang menjalani hal tersebut. menjalani target yang kamu inginkan itu. Ya. Dan kamu merasa insecure dengan itu. Ya. Terus cara kamu mengolah insecurity itu kayak gimana? Make it flow. Make it flow, just make Iya. it flow ya. slow Karena down. setiap orang rezekinya itu beda-beda. Benar-benar. Jadi kita nggak perlu buru-buru, kita nggak perlu membawa hal-hal insecurity itu ke dalam hal yang negatif. Jadi just make it flow, just believe to your gut, believe to yourself that you will achieve what you want. Ya. Right? That's Okay, next. Okay, It's my next turn. question. It's Cindy turn. Number Satu. one. Mana yang paling kamu dengarkan, hati atau logika? Hati atau logika? Sebenarnya kalau ditanya pakai hati atau pakai logika, kalau secara bukan secara logika ya, maksudnya most of people said that kalau cowok tuh pakainya biasanya lebih banyak pakai logika, cewek lebih banyak pakai hati kan. Tapi for me, most of my life itu make logika, jarang pakai hati, karena kalau pakai hati takutnya kecewa. Apa ya, kalau pakai logika kan banyak hal yang bisa kita pikirkan ya, maksudnya kalau satu hal nggak berjalan ya udah kita bisa nyari jalan lain. Tapi kalau pakai hati tuh kalau udah nyesek satu kali, mau nyari jalan keluar juga kita akan tetap nyesek gitu nggak sih? Terus kalau udah salah angan ya, istilahnya kalau cewek ya, cewek kalau udah salah angan tuh sulit dah tuh diperbaiki angannya tuh. Jangan coba-coba deh buat cewek salah angan ya, makanya dalam
menjalani hidup sampai hampir 1/4 abad ini, saya pribadi sih lebih banyak menggunakan logika. Walaupun memang nggak bisa kita pungkiri ya, sebagai cewek kita selalu mengedepankan perasaan gitu. Cuman ya ketika menurut saya menggunakan perasaan itu riskan, ya udah pakai logika. Itu cara lebih aman sih. Gitu. Oke, next your. Oke, next. Number 9. 9. Last phone call, be your phone. Let's see. Siapa Wait. yang terakhir kali menghubungi Anda? Apakah si A atau si B? Oh my call is my dad. Mana? Tuh. Siapa tahu ini panggilan papa mama. Bisa dilihat ya, mukanya itu muka bapak gue guys, nggak mungkin papa mama bisa jadi, biasanya kan kayak gitu. Enggak ya? Emang zaman now papa mama ya? Ya dong, papa mama anak SD sekarang papa mama kan. Papa mama. Kamu udah punya papa? Yes, of course I have papa. I have to papa. 6. Number 6. Udah gempa deh. Gempa 5 di Melawangani Surup. Udah 6. Cindy. Number 6. Number 6. Apa orang sukses 16 harus generation. berpendidikan? Kok pertanyaannya ini menyebalkan, serius-serius semua. Apakah orang sukses harus berpendidikan? Jawabannya tergantung ya. Maksudnya tergantung kalian mendefinisikan pendidikan tuh kayak gimana. Maksudnya kan pendidikan, apakah kalian mendefinisikan pendidikan itu adalah proses mencapai gelar atau pendidikan adalah proses belajar? Itu tergantung kalian. Tapi for me, pendidikan itu bukan suatu proses untuk mencapai gelar, tapi suatu proses untuk mencapai suatu kemahiran ilmu. Nah, jadi kalau menjadi orang sukses, of course, Anda harus punya ilmu gitu. Anda harus berpendidikan. Bukan harus punya gelar, tapi harus berpendidikan. Artinya misalnya kalau kalian mau jadi seorang pedagang sukses, ya kalian harus tahu ilmu-ilmu berdagang tuh kayak gimana. Ilmu-ilmu promosi atau ilmu-ilmu konten kreator kayak gimana. Apalagi kan sekarang udah digitalisasi. Kalau kalian nggak melek digital, ya kalian akan ketinggalan, nggak akan jadi orang sukses, nggak akan jadi pedagang sukses kayak gitu. Jadi jangan pernah membatasi makna dari pendidikan itu, karena makna dari pendidikan nggak sesempit mencari gelar, tapi luas, lebih luas, mencari ilmu, dan itu bisa didapatkan dalam segala momen, dalam dimanapun dan dengan siapapun. That's for me. Serius banget. Oke. The last question, karena ini ada pertanyaan pribadi dari saya. Pribadi. Cindy, Ini di luar skrip ya, tolong. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Why? Karena Mama jawab. apa ya? Kalau dicintai itu kasihan orangnya. Why? Belum tentu rasanya sama gitu kan dari sini. Kalau kita mencintai, kalau kita mencintai, kita udah tahu kalau kita udah cinta sama orang itu. Dan tinggal kita nyari tahu perasaannya dia cinta nggak sama kita. Kalau enggak, ya udah nyari yang lain lagi. Mencintai yang lain lagi. Tapi kalau dicintai itu kayak rasanya kita tidak memilikinya. Iya, enggak, maksudnya kamu tuh kayak dikejar-kejar sama orang yang menurut kamu nggak suka. Nggak sih perasaan kayak gitu? Kamu kasihan, sometimes kamu kasihan melihat dia, dan kamu berharap dia tuh bisa mencintai orang lain. Tapi kan itu kan bukan, kita nggak bisa kontrol itu. That's not under our control gitu ya. Itu kan nggak bisa ke kontrol. Jadi gue lebih memilih mencintai, karena gue bisa, menurut saya pribadi sih, saya bisa mengontrol perasaan saya ke arah mana saya harus mencintai seseorang. Jadi better for me mencintai daripada dicintai. Anda sendiri nih. Tapi Mari kita gimana kalau cinta bertepuk sebelah tangan?
cinta bertemu ya nggak, bagi saya sih nggak apa-apa ya, cinta bertepuk sebelah tangan tuh artinya kita bukan jodoh ya nggak sih. Jadi ketika saya mencintai seseorang dan saya tahu orang itu tidak mencintai saya, ya udah lepas gitu, cari yang lain. Nah tapi masalahnya ketika Anda dicintai, Anda nggak bisa semudah itu ngomong ke orang tuh untuk melepas Anda, ya nggak sih. Anda nggak bisa semudah itu bilang maaf ya saya nggak suka sama kamu, tolong cari yang lain. Nggak bisa semudah itu. Dan Anda selalu merasa terkekang dengan perasaan orang lain, itu nggak enak, menurut saya nggak enak. Pengalaman sih sepertinya nih. Pengalaman enggak, ini pengalaman dari teman-teman saya yang bercerita. Salah satunya senior. Tidak ada. Tidak ada. Mari kita balik pertanyaan ini ke senior kita. Apakah Anda lebih suka dicintai atau mencintai? Sama aja sih. Sama apa? Sama kayak saya nyontek, nggak boleh nyontek loh. Enggak, lebih mencintai karena saya mengetahui perasaan saya. Kalau dicintai nggak ada rasanya. Oh iya. Like dia mencintai saya, tapi saya nggak ngerasain dia mencintai saya. Oke, ini pembahasan 25 plus. Karena kita akan berumur Kita belum 25 seperempat plus abad. plus. Oh ya, maksudnya Belum. akan berumur 20 plus plus. Iya, 20 plus. Ya. Kok Anda terang, gue gelap ya? Sini Karena cahaya. muka saya, nama saya Nur. Oh iya, Nur pantesan. Nama saya juga Cindy Nur. Oke. Okay guys, maybe that's all From from us. us. Ya udah. Udah ya. Ya udah, nanti tunggu aja yang ini apa namanya tuh Bukan video tayang. gabut-gabut kita gitu ya. Iya, ini cuma untuk perkenalan dulu ya. Perkenalan ya, ini Q&A dulu biar kalian semua mengenali sosok dia ini, sosok makhluk. Kalau Makhluk gak hidup. astagfirullahaladzim, kalau gaib. Ini maaf ya, kita ini emang baru bangun tidur dan nggak pakai bedak sama sekali. Tidak make up. Tidak make up. Skincare-nya apa kak? Air wudhu. Iya bener Gak banget. ada tuh, Iya. gak ada yang gitu bisa. Iya kayak Bunda Corla lama-lama. Nah kamu. Ya udah. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.